Karena kita juga bakal dapat keluarga angkat. Jadi emang udah disiapin keluarga angkatnya di sana. Ada host school sama ada keluarga angkatnya juga. Tapi keluarga angkatnya juga ini diseleksi. Sama kayak kita pesertanya yang ada di Indonesia diseleksi juga. Apakah mereka ada catatan kriminal dan lain sebagainya itu. Nah, sama agama. Iya betul. Nah, cuman yang Rian mau tanyakan tuh punya pengalaman culture shock nggak sih pas nyampe di Amerika? Pas nyampe di keluarga angkatnya itu pasti culture shock. Iya, lihat anjing kan yang biasanya pas turun dari oto, lari kamar anjing. So langsung mau bajilat ini, angkat tangan supaya dia tidak mau jilat begitu. Karena lari ini pas baru sampai di rumah ini. Baru sampai di dalam rumah itu karena saya dijemput for the first time. Tapi saya lihat kawasannya itu bagus sekali, bagus kayak aman tentram. Karena di Wisconsin kan. Betul. Saya dapat rural place, tidak terlalu city, tidak terlalu desa juga gitu. Jadi ada vibes-nya gitu loh. Vibes yang mungkin unik bagi saya. Dan saya suka yang itu. Kayak di film-film gitu bro. Bisa jadi. Bisa jadi di film tapi yang film dulu. Cuman dulu di US, bukan film yang sekarang yang di New York City. Berarti kalau Wisconsin sendiri tuh apa vibes-nya agak vintage gitu ya? Iya betul. Terus dia juga terkenal sama land of cheese. Jadi banyak sekali keju di sana. Gitu. Banyak keju di sana. Sama farming juga. Susu juga. Jadi tiap hari itu makan keju dengan susu. Jadi memang apa namanya daerah pertanian ya? Bisa dibilang begitu ya? Bisa dibilang daerah pertanian juga. Karena banyak jagung di sana. Sama dong dengan Gorontalo ya? Mereka rice jagung di sana. Sama dengan Gorontalo. Iya, Gorontalo juga kan pengekspor jagung ini. Dan itu saya rasa saya bisa belajar banyak dari sana juga. Gitu. Nah, culture shock di mana? Culture shock pertama itu karena anjing. Anjing, awalnya anjing ya? Anjing, terus kemudian. Anjingnya nggak usah ditekan. Anjingnya itu mau disensasi sebenarnya. Karena pertama kali ini anjing keluar kamar dia takut. Belum dia mau gigit jadi gila kan. belum sempat berjalan-jalan ke Amerika. Jadi gila dulu. Selesai itu karena rabies atau apa. Alhamdulillah anjingnya bagus. Saya masuk ke dalam rumah. Ya bagus. Anjingnya bagus. Anjingnya baik. Lucu ya. Anjing macam anjing Indonesia. Oh gitu ya. Itu yang di luar kan. Tapi anjing di dalam namanya itu kalau nggak saya Jack. Jack? Iya. No. Namanya Jack juga. Sorry saya lupa nama anjing benarnya. Tapi saya di dalam lagi ada anjing. Saya tak kayak anjing kecil lagi di dalamnya. Tapi sok tua ini anjingnya. Nah, namanya Mark. Mark Mac. Nama anjingnya itu Mac. Terus sudah alhamdulillah saya masuk ke dalam rumah. Mau disediakan ini makan malam seperti itu. Wow. Iya. Karena saya berpikir Kristen. Belum bilang ada sup. Saya ragu. Sup apa ini yang lu karena memang permasalahan orang kalau lagi di luar negeri itu makanan. Paling utama saya tuh anjing sama makanan. Iya. Itu. Saya dapat culture shocknya di situ pertama kali. Langsung disajikan makanan kan. Mau nggak makan sama kita sup? Di dalam hati sup apa ini? Sup apa ini? Belum apa ini. Begitu. Tapi saya bilang saya mau makan. Karena saya juga memang ada makan sebelumnya. Saya bilang saya ada singgah di McD. Atau Abdul tidak bawa ini, Abdul bekal dari rumah. Ada bekal. Ada Abdul banyak saya bawa persediaan dari ini. Acar. Tidak bawa acar. Oh, tidak bawa acar. Cuma ada bawa ini bumbu nasi goreng. Karena saya bawa masak di sana juga pasti. Begitu. Jadi alhamdulillah bumbu nasi goreng. Gak usah sebutin lagi apa. Sorry nanti kacau. Terus lanjut. Pokoknya banyak bumbu. Bumbu Gorontalo, bumbu Indonesia. Tahu jo Gorontalo, tahu Indonesia. Betul. Iya. Apalagi Gorontalo yang cita rasanya kan. Cita rasa sama puro yang Gorontalo. Lanjut. Nah gitu makan sup saya bilang ya Allah ini sup apa ini? Untung saya bilang saya mau makan dan saya betul mau makan karena ada singgah di McD top. Alhamdulillah saya sudah berbaur dengan mereka dan mereka welcome juga sama saya welcome. Nah setelah saya sampai besoknya saya langsung masuk sekolah. Langsung dimasukin sekolah. Berarti selang sehari saja langsung masuk sekolah saya. Untuk yang gelombang 1 mungkin nggak langsung masuk sekolah karena masih libur. Tapi saya pas gelombang 3 itu langsung masuk sekolah. Betul. Langsung masuk sekolah. Kemudian alhamdulillah masuk sekolah dan orang-orangnya dalam itu wow.
Jadi saya masuk sekolah. Pas pertama ke sekolah gimana ini? Aduh, pakai baju bebas. Baju bebas. Dari orang-orang Amerika, aduh. Tinggi-tinggi, basar-basar kan. Saya di sana kelas 12. Oh, pas kelas 12. Kelas 12. Dan saya bisa bilang saya orang yang paling kecil. Laki-laki paling kecil kelas 12 di sana. Oke. Karena tinggi basar-basar doang. Betul. Iya, sob. Aku juga tahu sob. Basar badan baru tinggi lagi tuh. Udah. Mantap. Jadi kayak itu ya, lagi ngebayangin, kayak lagi di film-film. Macam di film American School kan. American School, waduh. Gotcha bro. Casual. What's up? Jadi gitu alhamdulillah. Kemarin dan setelah hari pertama itu saya milih pelajaran. Milih pelajaran. Ada beberapa pelajaran yang saya ambil. Pertama US Government, itu wajib. Kemudian saya ambil juga matematika, aljabar. Terus saya ngambil cooking class jadi masak, kelas memasak. Terus ngambil kelas paduan suara. Wow. Berarti bisa dicoba ini di tes vokalnya nih, Abdul. Kalau mau tes ini mau ancur nih. Saya ngambil paduan suara, kelas sama entrepreneurship. Terus terakhir itu ambil psikologi. Oke. Jadi ada 6 pelajaran yang saya ambil di sana. Dan alhamdulillah saya enjoy di situ. Saya enjoy dengan 6 pelajarannya. Kalau untuk culture shock in school ada nggak? Ada. Apa aja tuh? Salah satunya adalah baju mungkin ya. Baju, dari pakaian. Pakaiannya beda dengan kita yang ada di Indonesia. Cara ngajarnya gimana? Cara ngajarnya santai. Santai sekali tapi serius. Jadi tapi bukan berarti pembelajaran Indonesia nggak baik ya. Malah kalau saya bilang anak-anak Indonesia yang ada di sana more smart. Lebih bisa daripada anak di US. Gitu. Mereka tuh kayak gak fokus di sains loh. Anak-anak di Gorontalo di Indonesia itu fokusnya di sains. Dan mereka kuasai sains daripada di US. Itu pengalaman cerita kemarin dengan teman-teman juga. Mereka lebih smart di matematika. Apalagi yang dari Maniche. Dari sekolah-sekolah lain juga seperti itu. Dan itu bisa kalau boleh mau kasih bandingnya, boleh. Gitu. Bahasa ininya. Jadi bagus. Kemarin santai pelajarannya. Selain pakaian, pembelajarannya santai. Kelasnya juga bagus sekali. Bagus, tenang. Bagus sekali. Pokoknya bagus. Kemudian sudah di kantin gimana kantin? Kantin itu pas kita lunch. Jadi saya dapat lunch juga jam 11.30-an. 15 menit itu makan. Itu kayak ngantri gitu loh. Ngambil makanan kayak di Harry Potter gak sih? Sama kayak gitu juga. Terus kita ngambil makanan. Terus duduk sama teman-teman gitu. Alhamdulillah saya bisa berinteraksi dengan mereka. Karena mungkin karena aktif Olo kan, kenal dekat begitu saja. SKSD kan? SKSD jadi orang Olo datang bergabung sosialisasi dan alhamdulillah sampai pulang. Sampai pulang alhamdulillah bagus dengan orang. Gitu. Jadi itu ya culture shock yang Abdul rasakan di sana. Nah, ini singkat cerita lagi Abdul, karena kita durasi juga kan. Saking enak ngobrolnya nih Abdul sampai lupa durasi kan. Nah, tapi singkat ceritanya Abdul, setelah Abdul di Amerika sekolah, pertukaran pelajar dan lain-lain kan. Ini pas Abdul menjalani itu terus nyampe lagi ke Indonesia di Gorontalo. Nah, apa sih yang bisa Abdul terapkan dan pelajaran-pelajaran apa yang Abdul ambil dari Amerika terus Abdul terapkan di Gorontalo? Jadi kalau semua pelajaran-pelajaran begitu yang paling pertama saya ambil itu adalah disiplin. Disiplinnya. Yang kedua respectful. Gini, jadi orang-orang di US itu disiplin, on time. Dan saya suka mengenai hal ini. Iya. Disiplin pertama. Yang kedua respectful. Orang-orang berpikir bahwa orang-orang Amerika itu seperti jahat atau dan sebagainya. Padahal mereka tidak loh. Mereka itu baik-baik. Itu hanya kalian ngambil konteksnya dalam film framing aja framing aja gitu, tapi mereka pada dasarnya baik. Kalau mau ditanya jalan pasti mereka tahu. Anda senyum orang senyum, Anda menegur how are you ke mereka, itu bahkan lebih sopannya di sana. Jadi gini, waktu saya selama di US mau beli apapun itu saya harus nanya dulu kabar, how are you, apa kabar. Coba bayangkan kalau di Indonesia betul. Kalau orang terapkan apa kabar, kan langsung tak kayak orang tuh kayak kenapa tanya ini ngana sapa sumpah gitu. Bilang ngana sapa betul. Begitu. Jadi di sana lebih maksudnya saya lebih dapat. Lebih dapat rasa manusianya di sana. Bukan berarti saya bilang di sini tidak ada rasa manusianya. Tapi kalau seumpama dilihat dari perbedaannya itu Iya, betul. Gitu. Selain itu apa lagi? 2 itu yang saya dapat. Terus ketiganya itu adalah
bapak angkat saya bilang gini, kalau kamu membuat kesalahan pada saat pertama kali, itu masih wajar, Anda manusia. Kedua kali, Anda masih wajar, Anda manusia. Yang ketiga kali, Anda stupid. Itu yang pelajaran yang saya dapat dari bapak angkat. Dari bapak angkat ya. Satu kali okay for you, dua kali okay for you, but if it's 3 times, stupid. Kesalahan yang Anda lakukan adalah stupid. Gitu. Itu yang saya dapat lagi yang ketiga, dan itu sampai saat ini saya terapkan. Berarti Abdul belajar dari sana yang itu yang bisa diterapkan di sini, Abdul ya. Bisa diterapkan di sini. Jangan dulu berbicara yang jauh-jauh untuk pendidikannya atau apa. Cobalah dari diri sendiri. Dan bagaimana dari kebiasaan kita juga ya. Dan bagaimana kebiasaan yang saya terapkan ini bisa impactful sama teman-teman saya, bahkan keluarga saya. Gitu. Tapi sejauh ini pas Abdul balik, impactnya di teman-teman atau lingkungan terdekat Abdul di Gorontalo gimana? Mungkin waktu itu saya bisa bilang mereka bakal kaget juga ya, tiba-tiba Abdul kok gini, jadi gini. Culture shocknya kebalik. Masih ada culture shock lagi saya, dan saya juga culture shocknya juga pas balik. Kenapa mereka kayak gini? Gitu. Tapi saya menyelesaikan adaptasi. Saya bilang sebenarnya ini yang harus terapkan bro. Siap. Harus yang kita pikirkan sehingga nantinya ini bisa dapat impactful juga di masa depan kita. Betul. Karena disiplin, respectful, dan mempelajari hal-hal itu harus dimulai dari situ, dimulai diri sendiri. Dul, satu Dul. Kalau womannya gimana Dul? Keras. Kan dari tadi kan kita ngomongin soal disiplin, culture-nya. Tapi kayak kisah-kisah asmaranya tuh di sana Abdul merasakan nggak? Keras sih. Keras di sana. Womannya Dul, woman. Mantap. Kalau seumpama dalam penampilannya mantap, ya tergantung selera Anda. Betul. Tapi sempat ada kecantol nggak? Kecantol sama sempat tertarik dengan there's a lot of beautiful women there gitu. Siapa namanya dulu? bisa dikasih tahu dulu. Siapa? Atau apa namanya? Inisial. A. Wow, Emily in Paris dari tadi. Bukan. Dari A, beautiful karena satu pendapat juga. Maksudnya open minded juga. Satu frekuensi lah ya. Satu frekuensi gitu. Dia nyaman aja gitu. Nyaman dan kalau sobat talking about women, there's a lot of hot. But of course, tapi nahan. Maksudnya tahan lah. Itulah adaptasinya. Betul. Saya berteman dengan siapa saja di sana. Karena saya cuma pendatang. Tapi sorry Dul, kayak culture di sana, misalnya orang tua ngebebasin anaknya buat pacaran. Kan kalau misalnya di sini kan apa ya? Anak yang masih di bawah umur lah, bukan juga di bawah umur, masih mengenyam pendidikan, tapi udah mulai pacaran tuh kan kayak beda aja di sini ya. Nah kalau di sana gimana melihatnya Dok? Itu tergantung sih menurut saya, tergantung orang tuanya. Ada juga orang tua yang memang pada dasarnya tidak mau anaknya berpacaran, tapi ada juga yang memberikan kebebasan gitu. Tapi kalau di dalam keluarga saya itu, dalam keluarga saya itu, anak-anaknya dia belajarkan untuk mandiri. Gini, jadi setiap anak itu tidak dapat uang jajan. Di keluarga saya udah dapat uang jajan, mau keluarga adik saya, karena saya dapat dua dapat host brother dan host sister, tapi masih bawah umur kayak 10 dan 12 tahun. Nah mereka itu dibelajarkan tidak bawa uang ke sekolah, tidak bawa uang di sekolah, dan yang penting dorang makan gitu, yang penting dorang makan, dorang sekolah begitu, yang kemudian itu menjadi salah satu bahan pembelajaran untuk dorang. Tidak mau royal kalau orang boleh bilang. Nah jadi begitu, mereka sistemnya seperti itu. Di keluarga saya ya, saya tidak tahu kalau di keluarga bagaimanapun, tapi secara di keluarga saya seperti itu. Malah anak-anaknya dibelajarkan untuk mandiri dan untuk saving money. Wow. Gitu. Karena sistem pendidikannya juga bagus di sana. Sistem pendidikannya juga sangat bagus dan mendukung untuk seperti itu. Jadi kayak ngomongin soal finansial tuh gak harus melihat umur. Enggak. Betul. Udah dewasa apa masih ini ya. Karena itu tergantung. Finansial tuh kan sebenarnya kita harus mengajarkannya dari masih usia dini kan? Iya, masih usia dini. Tergantung parentingnya. Betul. Kalau parenting makanya Abdul melihat itu, ini juga bisa diterapkan sebenarnya di Indonesia ya, di Gorontalo. Ya, dari diri sendiri kan. Iya, betul. Seperti itu. Oke. Tapi Abdul satu lagi pertanyaan terakhir mungkin soal culture shock-nya Abdul di Amerika.
bukan culture shock sih, lebih tepatnya kayak Abdul kalau dari rumah ke sekolah tuh jauh sekitar 20 menit. Nah, itu naik apa? Naik mobil. Bis sekolah. No. School bus. Kalau school bus itu saya pulang, tapi hari Jumat doang. Karena orang tua angkat gak bisa pick up kita gitu. Kita bakal di pick up di sekolah saya. Kalau seumpama saya ada kegiatan lain itu tergantung saya kan. Kalau seumpama ada kegiatan lain di sekolah saya suruh bilang ataupun sampein gitu buat pick up jam begini. Kalau bilang sama mereka minta tolong untuk pick up jam begini. Terus mereka bakal pick up. Kalau ke rumah ke sekolah itu bakal diantarin. Jadi keluarga tiga kita karena jadi anaknya 3 ini. 2 anak kandung, saya anak angkatnya, dan kita bakal diantarin di sekolah masing-masing. Karena di sana kan cuma satu sekolah, artinya dari SD, SMP, SMA itu kan cuma satu di dalam setiap distriknya. Jadi Medford, tempat saya tinggal, itu satu sekolah itu. Jadi tidak ada ini kalau seumpama di Limboto kan ada SMA 1 Limboto, ada SMA 2 Limboto. Di sana cuma satu. Jadi temannya gitu-gitu terus. Jadi kalau untuk masuk circle pertemanannya agak susah gitu. Bukan susah juga sih. Artinya Anda jadi teman, tapi nggak bisa masuk circle secara fullnya. Karena ada beberapa orang itu yang memang temanannya itu dari kelas 1 SD, dari masih baik, masih dari siap. Kuat pertemanannya di sana. Nah, Youngers itu juga tadi kita udah ngobrolin soal YesFS program dari Abdul tadi, dari proses awalnya dia yang tadinya unexpected ya Dul ya. Bisa sampai ke Amerika saat itu. Cuman alhamdulillah ini mungkin berkat dukungan dari alhamdulillah orang-orang terdekat, dari yang di atas juga ya Dul ya. Tidak lupa ya. Dan kerja keras juga. Betul. Ngomongin soal kerja keras juga Youngers, si Abdul ini pas di Amerika juga tadi ada fun fact-nya juga, dia part time ya Dul ya. Itu part time nyuci piring ya. Tapi saya emang nyuci piring. Beneran nyuci piring. Tapi dapat gaji kan? Iya, digaji ya. Kan digaji, jadi lebih bagus. Jadi emang udah mandiri banget ya di sana Dul ya. Harus. Wes, gila. Gitu, alhamdulillah gitulah. Iya, betul. Kalau di sini Pak orang part time nyuci piring baru mau. Gengsi mau pate. Iya, betul. Kalau pate kan gengsi mau pate. Tapi kalau di Amerika kita juga kalau masih ditawarin part time begitu, mau kerja apa juga kita sikat lah, ambil biar money. Income kan. Then you can eat, right? Oke. Nah, Youngers itu dia tadi lagi. Enggak, maksudnya tadi kan udah ngomongin soal AFS program yang udah diikutin sama Abdul. Terus Abdul ini kamu juga sempat menjadi brand ambasadornya Imun. Nah, bisa diceritain? Jadi saya itu ikut seleksinya untuk bersama International Model United Nations. Jadi emang Abdul ini kayak emang udah ditakdirkan ikut yang hubungan internasional seperti itu ya? Insya Allah, amin. Saya nyoba seleksinya buat nyoba doang gitu, registrasi. Terus saya dapat pengumuman, Abdul, congratulations, you passed the test. Dan kamu menjadi salah satu brand ambassador di International Model United Nations. Nah, itu apa sih? Nah, jadi Imun ini adalah platform organisasi yang nantinya akan mewadahi teman-teman sekalian, anak-anak muda yang peduli terhadap isu-isu hangat di seluruh dunia untuk dibicarakan di situ. Nantinya mereka bakal ada konferensi. Nah, Imun juga ini bekerja sama dengan PBB, Model United Nations, yang Model United Nations, sama di organisasi juga bekerja sama dengan UNICEF juga. Jadi mereka akan bahas tentang Sustainable Development Goals, SDGs itu loh. Jadi emang kayak konferensi beneran gitu? Konferensi beneran untuk kayak simulasi sidang PBB. Jadi mereka akan berbicara meja bundar ya. Benar. Tapi berhubung COVID-19 semua konferensi itu online. Tapi berarti Imun sendiri ini sekarang setiap bulannya pasti ada. Setiap bulannya pasti ada di tahun COVID ini ya. Di COVID ini. Jadi setiap bulannya ada. Kalau udah nggak ada COVID-19 insyaallah kalau sudah selesai permasalahan ini bakal di offline kan. Oh gitu. Di mana tuh Abdul? Tergantung posisinya. Biasanya di mana? Lokasinya. Mungkin sekitar Asia. Oh, Asia ya. Paling Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesia. Tapi udah dapat bocoran nanti? Aussie gitu. Udah dapat bocoran mau di mana gitu?
Probably I have no idea about it. Belum ada bocoran. Belum ada ya. Rencananya offline-nya di mana gitu. Karena tergantung situasi dan kondisinya juga. Tapi itu bukannya ada masa waktunya? Ada masa waktunya. Sampai kapan tuh Abdul? Karena setiap bulannya ada. Kalau di COVID-19 sekarang kan setiap bulannya kan ada. Tapi biasa kalau seumpama nggak ada COVID itu mungkin 3 bulan. Oh iya. Jadi hiringnya tuh lebih agak ada intens waktunya. Iya. Karena berhubung COVID jadi diperbanyakin. Iya. Betul. Gitu. Nanti kalau diperbanyakin offline-nya bangkrut dong. Kalau dibikin sebulan sekali ya. Iya, banyak doi itu. Iya, oke. Nah, Abdul, benefit apa yang Abdul sudah rasakan setelah mengikuti Imun ini? Jadi brand ambassador. Alhamdulillah banyak. Apa tuh? Banyaknya apa? Pertama adalah networking. Saya orangnya bikinnya networking. Iya. Jaringan itu yang paling penting menurut saya. Dapat kenalan internasional itu luar biasa sekali. Nantinya kalau seumpama saya bisa berkunjung ataupun ngapa-ngapain kan ada teman di sana. Yang kedua ada juga finansialnya. Mereka bakal dikasih gaji juga tergantung kerjanya kan. Karena tugasnya jadi brand ambassador itu mempublikasi. Setiap orang yang daftar nantinya di konferensi dan memakai kode referral saya itu pasti saya dapat gaji. Gitu. Jadi itu alhamdulillah juga ada pemasukannya di konferensinya juga. Kemudian yang ketiga saya juga bisa belajar berdiplomasi. Oke. Gitu. Siapa tahu kan saya ke depannya insya Allah jadi best atau gimana ya. Atau tidak menteri luar negeri apa tahu. Amin. Itu yang sudah dalam pikiran saya dari tadi. Iya. Saya memang insya Allah. Kamu ada target ke situ ya? Pasti ada. Oke. Waduh, ambisius banget nih anaknya. Tapi soal ambisius nih Abdul ya. Ini biasanya kan katanya orang yang ikut Imun tuh dibilang anak-anak yang ambisius. Abdul merasa Abdul adalah orang yang ambisius? Ya, saya bisa bilang saya anak ambisius. Kenapa demikian? Karena melalui ambisi itu kita bisa punya target. Betul. Apa sebenarnya kita mau di kedepannya nanti? Jangan hanya menjadi seorang remaja ataupun mahasiswa yang tidak ada tujuannya ke depannya. Karena dengan ambisi kita untuk mengejar sesuatu itu membuat kita yakin untuk mengambil itu. Dan ambisi saya untuk seperti ini. Karena ada tujuan yang lebih besar yang harus saya capai, yang kemudian saya harus melewati jalan-jalan seperti ini. Okay. Saya kalau ditanya ambis ya, saya ambis. Ambis ya. Jangan sampai kata ambis itu menjadi negative thinking. Betul. Jadi konteksnya jadi negatif ya. No, bagi saya itu positif. Positif. Itu akan membuat kita bukan memaksa juga. Artinya ada semangat untuk mengambil apa yang sebenarnya kita cita-citakan melalui ambisi itu. Gitu. Tapi kan sebenarnya kalau aku mikirnya ya, kenapa orang tuh beranggapan kalau konteks ambisi itu negatif, agak sifatnya tuh kayak egois gitu gak sih? Maksudnya kalau orang-orang yang ambisius, jadi konteksnya agak lebih egois mungkin selfish orangnya. Mungkin saya bisa ngambil egois ataupun selfishnya mungkin dalam lingkungan sosial. Dia egois untuk belajar. Ketika teman-temannya mau manggil dia buat have fun, hanging out or whatever it is, dia lebih memilih untuk mengikuti konferensi daripada have fun. Itu mungkin saya rasa egoisnya. Egois untuk membiarkan masa remajanya untuk have fun. Aku jadi gitu kan? Abdul ini aku juga bisa dari apa yang Abdul bilang tadi jadi kayak kepikiran Abdul ini tipikal orang yang di kelas tuh tapi saya nggak gitu. Saya juga. Kalau saya berusaha bosan dengan kegiatan-kegiatan yang terlalu positif Abdul. Maksudnya Abdul tuh kalau misalnya lagi ada ulangan di sekolah yang membangun tembok-tembok besar di mejanya biar yang lain tuh nggak bisa nyontek. Saya bisa diskusi kalau ulangan. Oh gitu. Artinya diskusi sebelum ulangan. Kan. Artinya mungkin ada beberapa kan. Saya tidak suci saya bilang. Tapi jangan diikuti bos. saya nggak cheating. Tapi saya melatih kemampuan oral saya dalam saat situasi tegang, di mana otak saya tidak berpikir apalagi dalam ujian matematika. Aduh, Jadi
perlu adanya diskusi di dalam. Jangan dicontohin teman-teman. Itu bagian terjelek saya mungkin. Aduh, tapi Abdul nggak pelit jawaban kan? Anda buat apa? Oh siap. Kita sama mahasiswa, kita merasakan sama-sama. Artinya kedepannya kita bakal bantu satu sama lain gitu loh. Jangan selfish kalau dia yang begitu. Artinya saya nggak bilang untuk diikutin gitu loh. Tapi ada alangkah baiknya kamu belajar aja. Siapin aja buat apalagi sebelum exam atau tes itu siapin aja gitu. Iya, karena Rian merasa orang yang kalau lagi exam tuh suka mengandalkan orang lain jadi kepikiran. Oh iya. Tapi ini tidak baik untuk dicontoh ya. Oke, itu intermezzo aja sih. Oke. Nah, kalau tadi kan kita sudah bicara ambisius nih Abdul. Nah, apakah ada tugas tertentu yang harus diemban sama seorang ambasador dari Imun? Oke, tugas-tugasnya apa sih? Tugas-tugas dari Imun itu yang pertama publikasi. Kita yang akan mempublikasi tentang konferensi itu tersendiri. Bagaimana konten-konten konferensi ini nantinya kita bagikan di dalam personal sosial media kita, sehingga banyak orang yang datang sama-sama untuk kita. Jadi kita jadi tim publikasinya dan marketingnya gitu sebagai brand ambassador. Yang kedua, brand ambassador juga bertanggung jawab atas segala pertanyaan yang muncul. Sama halnya dengan publikasi juga menurut saya. Terus yang ketiga, itu tanggung jawab kita membawa Imun ini bisa menjadi wadah di mana anak-anak percaya bahwa di sini tempatnya untuk berlatih berdiplomasi. Jadi tugas kalian tuh lebih ke public engagement gitu ya, Abdul? Public engagement. Betul. Iya. Menarik perhatian. Tapi sulit nggak itu si Abdul sejauh ini Abdul? Menurut saya, alhamdulillah belum ada yang sulit. Cuman ada tantangan sedikit. Ada challenge-nya juga ya. Ada challenge-nya di mana orang-orang di Instagram saya itu yang tidak terlalu ingin masuk di konferensi. Iya. Gitu loh. Jadi hanya segelintir orang masih bisa dihitung yang mau bergabung. Jadi kayak orang-orang yang lihatnya Abdul tuh ini orang narsis banget. Apaan sih promo-promo hal gitu. Gini kan. Iya. Karena gak semua orang yang satu pemikiran dengan kita kan. Dan saya paham dengan hal itu. Iya, saya paham dengan hal itu karena di mana kondisi berpikir kita, psikologis kita berbeda. Iya, betul. Circle Anda berbeda dengan saya. Iya. Dan saya paham gitu kan. Betul. Cuman bedanya kan ada orang yang menghargai dan ada yang tidak. Dan yang harus kita ikuti, yang harus kita jadikan panutan atau contoh itu adalah orang yang menghargai. Iya, betul. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak menghargai orang lain. Iya. Gitu. Yang tidak menghargai perbedaan lah ya. Iya. Kalau perbedaan tuh bisa menjadi pemersatu. Jadi kan kita harus merayakan perbedaan sebagai pemersatu. Betul. Ini masih kan? Oke, kita lanjut lagi. Ini masih membahas tentang Imun, Abdul. Jadi ini banyak sekali juga yang dilaksanakan di beberapa negara dunia Imun sendiri. Nah, tapi kebanyakan tuh hanya membuat mahasiswa merogoh kocek dengan nominal yang terhitung besar. Nah, bagaimana sih Abdul mendapatkan dukungan secara finansial? Dan apakah dengan memberi proposal kepada pihak sponsor ini membantu apa gimana? Betul. Dalam konferensinya itu kita membutuhkan dananya untuk konferensi offline-nya. Teman-teman gini, kalau seumpama insya Allah lulus nantinya pada suatu saat nanti ikut konferensi seperti ini, coba buat proposal. Banyak kok orang yang baik di Gorontalo. Banyak orang yang peduli dengan kita, dengan orang-orang seperti kita di Gorontalo. Dan Abdul sudah merasakan itu. Dan saya sudah merasakan itu. Gitu. Jadi makanya demikian saya bilang networking. Betul. Kalau seumpama orang bilang jangan sampai networking ini menjadi negatif lagi. Iya. Mereka bakal bilang orang dalam atau apapun. It's not because orang dalam loh, tapi networking jaringan Anda dengan orang lain itu baik. Iya. Karena gini, maksudnya membangun networking ini dari bawah, bukan karena privilege atau bukan privilege. Iya. Saya kalau bisa dibilang bukan orang yang dari privilege yang bagus. Tapi saya dari bawah juga. Saya harus bagaimana saya bisa memanfaatkan. Tapi ini bukan template kan, Dul kan? Bukan. Biasa kalau lagi talk begitu kan udah template banget tuh kayak aku juga dari bawah. Aku pernah merasakan hal yang ini. Tapi pada sana saya dari bawah. Siap. Maksudnya gini, saya bukan menganggap bahwa saya udah ngambil berapa achievement, tapi alhamdulillah dengan itu saya bisa dibantu. Dengan networking itu saya bisa dibantu oleh orang-orang. Karena mereka percaya saya bisa gitu loh. Dan mereka percaya orang-orang seperti kita inilah yang nantinya akan bisa insya Allah meneruskan atau mungkin menggantikan mereka. Wow. Gitu. Tapi emang besar ya
Maksudnya biaya saat Bisa dikatakan itu besar juga. Oke. Main 7 lah. Nominalnya. Main 7 7 untuk offline. 7 untuk stay-nya, belum pesawatnya. Oke. Tapi itu kalau sama mahasiswa coba di. Berarti pakai biaya sendiri dong. Biaya sendiri. Iya. Tapi pas di sana digaji? Enggak digaji. Oke. Kalau brand ambassador pasti digaji kalau sama ada yang daftar gitu. Oke. Nah itu dia tadi kita udah ngobrol soal Imun ya. Itu Imun tadi International Model United Nation. Jadi kalau Youngers tertarik kemana Abdul? Insya Allah bisa di follow di Instagramnya International Model United Nation, Imun. Itu sebulan sekali di pasti ada hiring ya. Pasti ada hiring. Jadi bisa bisa jadi. dipantau aja terus ya. Dipantau juga Instagramnya. International Model United Nation. Nah itu Youngers ya, dicatat. Oke, sekarang kita mungkin lebih ke personal life Abdul. Tapi sebelum kita personal life, kita minum dulu Abdul. Biar senang. Betul. Kan semua senang. Betul. Iya. Semua senang. Youngers juga harus coba ya ini. Semua senang The Boba Dealer. Ini bisa jadi boba yang premium. Katanya sih, bukan katanya lagi. Emang udah premium di Gorontalo bobanya. Gimana Abdul? Enak? Mantap sekali. Jadi senang ya? Semua senang di sini. Ada tim kreatif di belakang juga jadi senang pas minum ini. Terima kasih untuk semua senang. Tim kreatifnya ini luar biasa cantik. Abdul mau apa namanya present gitu. Beli semua senang. Ayo. Oke. Wah, come on. Ayo. Bagi masyarakat Gorontalo, khususnya teman-teman remaja ini, teman-teman mahasiswa. Kalau mau cari ini minum saja ini. Asli, enak sekali. Pas. Memang pas. Jadi Abdul selain jadi ambasador Imun, ambasador jadi ambasador ini mungkin dia bukan mau soalnya. Jadi semua senang jadi ambasador semua senang ini mantap sekali. Aduh. Oke. Insya Allah bicara no. Di belakang ya. Di belakang. Oke. Nah sekarang kita ke personal life Abdul. Ini mungkin banyak yang penasaran juga kan. Abdul ini personal life-nya seperti apa gitu kan? Personal life-nya gimana nih? Dalam kategori apa? Nah, ngomongin soal personal life Abdul. Jadi kapan terakhir Abdul ini hangout dengan teman atau punya quality time bersama keluarga? Kapan terakhir? Waktu hari raya. Udah lama sekali Abdul ya? Udah lama sekali karena akhir-akhir ini masih dalam keadaan yang bisa dikatakan banyak aktivitas dan untuk quality time-nya alhamdulillah masih ada quality time-nya di rumah gitu. Oh, di rumah. Sempat ngumpul-ngumpul sama keluarga. Kirain Abdul yang emang orangnya yang taat banget sama aturan. No. Enggak bisa berkerumun. Enggak. Iya. Saya enggak gitu orangnya, saya itu fleksibel gitu. Iya. Anda datangnya kita sama-sama gitu loh. Iya. Saya enggak suka sendiri gitu. Iya. Tapi ada waktu-waktu di mana saya harus memang sendiri. Iya. Itu membutuhkan waktu sendiri. Berarti Abdul mengiyakan untuk berkerumun asal menggunakan dengan protokol kesehatan. Abdul udah mengiyakan sekarang ya di kondisi yang bisa sekarang bisa berkerumun tapi hati-hati aja gitu. Selalu bawa hand sanitizer, masker, jangan lupa jaga jarak. Walaupun sekarang kan di Gorontalo itu update-nya kalau nggak salah udah nggak ada korban lagi kan? Iya, udah mau zona hijau kalau nggak salah. Tapi untuk jaga-jaga lebih lagi gitu. Iya, jaga-jaga. Kan nggak ada yang nggak ada kan yang tahu kalau somanya bakal membludak lagi. Iya, betul. Di saat itu membludak kita aman, insya Allah. Betul. Jadi hangout masih Abdul ya? Saya hangout beberapa dengan teman juga. Nongki, diskusi. Wow. Jadi Abdul kalau lagi hangout ini pasti bawanya serius atau gimana Abdul? Abdul orangnya gimana? Kalau dia mau cerita yang bagaimana, saya ikut itu. Jadi nggak terlalu serius Abdul ya? Terlalu serius. Tapi kalau waktunya serius Abdul? Kalau waktunya serius. Tapi saya juga kadang bercanda bos. Saya suka funny things soalnya. Oh gitu. Jadi kalau sudah terlalu serius, saya mau kasih tawain gitu kan dalam bahasanya. Bentar Abdul, kalau aku bisa nebak ya. Abdul suka horoskop kan? Maksudnya ikutin horoskop juga? Nggak bisa jadi. Mau tebak-tebakan aja, tebak-tebak apa namanya bintang. Bintang apa ini? Ini zodiak. Oke. Kalau ini kan dari tadi udah ngobrol sama Abdul. Ini kayak apa ya? Abdul juga sama sih seperti. Berarti ini Libra? No, Aries. Beda bos. Oke, dari tanda kembar. Bentar, Libra. No.
Kembar. Taurus. Oh, kembar. Kembar Sagi. No. Apa ya? Pisces. No. Gak tahu aku kembar itu yang mana. Langsung jadi pizza ini. Apa? Gemini. Saya orangnya Gemini. Oke, Gemini. Kalau ente? Aries. Oh, Aries. Makanya tadi kirain kalau macam bukan Aries berarti yang dekat-dekat dengan Aries, Taurus. Tapi Gemini bukannya Gemini apa sih DP bulan? DP bulan Juni. Juli. Sorry. Ya Juni. Juni. Berarti jauh. No. Sorry. Mei. Sebelum Juni apa ya? Mei ya. Mei. Juni. Oh, berarti sudah betul. Semua. I got it. Maksudnya iya. Maksud itu tuh Aries kan? Paling enggak Abdul tuh di tengah mengapit apa yang saya punya itu suatu zodiak saya misalnya Aries. Berarti Abdul Gemini. Pas. Ya. Soalnya dari tadi kayak ada kemiripan gitu dari misalnya Abdul suka dengan orang baru, terus networking juga suka bernetworking seperti itu berjejaring. Harus itu. Iya, tos dulu Bang. High five ini biasanya. Oke. Kita lanjut lagi ya Abdul ya. Itu zodiak udah lewatin aja. Jadi kalau dilihat-lihat dari segala pencapaian dan juga kesibukan kuliah terus kerja Abdul sekarang, bagaimana sih cara Abdul menjaga semuanya tetap balance, tetap seimbang? Untuk menjaga keseimbangan saya itu, saya kalau sama ada kegiatan yang mungkin pada saat di saat saya terlalu sibuk, saya bakal fokus di situ dulu. Oh, kirain bawa timbangan. Tidak bos. Saya fokusnya di situ, fokusnya di satu dulu. Kalau seumpama ada waktu luang di dalam situ saya isi. Contohnya belajar gitu. Kalau seumpama dalam kegiatan saya itu masih ada waktu untuk dengar pembelajaran, mungkin saya akan bakal belajar lewat listening. Dan instead of reading saya listening buat belajarnya. Karena lebih paham saja kalau seumpama saya listening. Kemudian dipakai untuk waktu malam karena kuliah kan malam. Gitu. Oh jadi sekarang kuliahnya malam Abdul ya? Virtual gitu, karena virtual kan beda waktu. Iya. Jadi alhamdulillah saya bisa menyelesaikan lah. Gitu. Tapi jaga juga kesehatannya. Gitu. Iya. Tapi sekarang berarti lagi online kuliahnya sekarang ya? Itu kalau boleh tahu sampai kapan Abdul? Mungkin akhir 2021 mungkin bisa berangkat lagi insyaallah. Bisa berangkat. Tapi insyaallah tahun depan saya bakal research dulu. Research di mana tuh? Di Eropa insyaallah. Doain aja. Saya nggak mau ceritain dulu. Karena belum terjadi. Rahasia ya. Insyaallah. Jadi nanti kalau misalnya kesampaian bisa Young Pots Part 2 untuk Abdul. Nanti Young Pots di sana Jono. Boleh. Di Eropa. Aduh vacation ya. Young Pots vacation on vacation ya. In Europe. Mantap sekali. Mantap sekali kalau TV bisa. Amin. Kita aminkan ya. Iya. Nah, jadi Abdul berarti kesibukannya selain kuliah, belajar, kerja masih ya sekarang? Kerja paling ya dikit-dikit. Karena saya juga ngajar. Iya. Di salah satu universitas di Indonesia sebagai di kursusnya bahasa Inggris, sama juga kemarin sempat di My Liberty teaching untuk untuk professional class. Alhamdulillah. Waduh, jadi udah ngajar yang professional class Abdullah. Iya. Ya seperti itu. Oke, nanti di belakang Rian juga mau tanya-tanya soal. Pengen juga sih kursus, pengen. Tapi karena bahasa itu bukan jendela dunia lagi kan. Kalau sekarang betul, kan reading itu kan jendela dunia, tapi teknologi ini semua kan lewat dari bahasa juga kan. Harus bagaimana orang bisa menguasai bahasa itu, bisa mengantarkan kita. Saya ingat lalu satu kata lagi dari Ustadz Aan Chandra Talib. Ustadz Aan Chandra Talib. Kemarin kita baru ketemu loh. Gitu. Kita baru diskusi kemarin. Berarti Abdul diskusi juga sama Ustadz Aan Chandra, sama juga Pak. Intens juga ketemu sama Ustadz Aan. Kemarin baru. Temenan juga. Pertama kali. Sama juga ketemu sama Pak Abdurrahman LC DPD RI. Pak Ustadz Abdurrahman, Pak Ustadz Aan itu bagus sekali katanya beliau begini. Satu saja bahasa yang bisa kamu kuasai selain Indonesia, kamu bisa keluar mana saja. Betul. Dan itu saya sudah rasakan juga. Dan ya alhamdulillah insyaallah. Karena kalau semua kita tahu bahasa, mau dimanapun kita tahu apalagi bahasa Inggris. Iya. Tapi kalau Ustadz Aan sih udah nggak usah ditanya lagi soal literasinya ya.
Wow. Bahkan buku saya itu yang tadi itu dari Ustaz An. Oh iya. Saya baca, saya pinjam. Oh sebenarnya gitu. nggak dibolehin untuk dibawa di rumah. Tapi saya maksa. Sebenarnya saya mau baca ini sampai 1 minggu Ustaz. Gitu. Jadi dikasih waktu 1 minggu ya. 1 minggu dan alhamdulillah baru start kemarin baca bukunya. Nah Abdul, kita mungkin udah di penghujung waktu sih. Nggak cukup kalau 40 menit ya sebenarnya. Abdul, tapi aku pengen tahu interestnya kamu tuh apa sih selain tadi dengan kesibukan kamu kuliah, ya yang di luar itu, ya banyak lah pasti ya. Banyak. Nah, apa sih? Salah satunya adalah musik. Saya suka sekali dengan musik. Jadi saya mau baca buku itu pasti dengar musik. Wow. Ada back songnya. Berarti buku, musik. Buku, musik. Terus saya juga kadang olahraga. Olahraga juga suka? Sporty? Workout gitu loh. Wow, gila. Dari sepatunya juga udah kelihatan sih. Supaya tetap sehat. Balance, itu baru namanya balance kan. Jangan sampai ini betul. Terlalu banyak baca. Terlalu banyak duduk kan. Terlalu banyak makan. Baru tidak ada olahraga kan bahaya. Nanti kesehatan juga berpengaruh. Betul. Saya gitu. Jadi olahraga anaknya, terus musik suka, baca juga. Baca buku suka, film suka nggak? Film, suka sekali. Oke, terakhir nonton film apa? Terakhir film itu nonton apa ya? Ayo. Saking banyaknya film yang ada nonton, saya lupa film apa ya? Yang diingat. Avengers Endgame. Waktu itu di bioskop tapi. Oke, berarti udah lama dong kalau begitu. Ya, nontonnya udah lama. Di bioskop tapi kalau sumpah secara Netflix itu, saya baru nonton yang mutan-mutan, saya lupa sebelumnya. Mutan. Ada kekuatan-kekuatan gitu loh. Umbrella Academy bukan? No. Oh bukan. Oke. Tapi lupa namanya. Iya. Siap. Nanti direkomendasiin lah. Siap. Kalau buku terakhir yang kamu barusan habisin apa? Buku Everything is segala-galanya ambiar dari Mark Manson. Everything is tapi ini nanti disensor ya, sahabat kreatif lagi, tim kreatif disensor ya. Sahabat kreatif juga. Youngers. Jadi harus di everything is jadi segala-galanya ambiar dari Mark Manson. Mark Manson. Jadi kalau teman-teman ada cita-cita atau tentang perjuangan sekarang, coba baca buku Mark Manson. Mark Manson bukan yang bukunya yang bersikap bodoh amat itu juga kan? Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Saya juga seni. Iya. Ini yang buku terbarunya berarti. Buku terbarunya. Everything is Oke, jadi kalau Youngers penasaran dengan bukunya atau pengen kayak si Abdul, silakan dibaca. Selain itu ada lagi? Udah nggak ada? Sekarang saya baca dari Ustaz Anan yang buku yang komunikasi dalam politik. Oke. Selain itu apa lagi? Udah nggak ada? Kayaknya itu. Sebelum kita tutup kebersamaan. Oke, itu aja ya. Itu aja. Oke, jadi itu ya Youngers, kalau tertarik sama Abdul, itu Abdul tadi sudah sedikit menerangkan interestingnya ada di musik Abdul ya. Kalau musik suka dengerin apa sih Abdul? Tergantung mood ya. Saya suka lebih ke Billie Eilish. Oh, siap. Sama juga Korean song. Iya. Tapi Billie Eilish tuh jenius sih. Iya. Bagus. Iya, musisi pendatang baru yang paling jenius. Makanya pas Abdul bilang Billie Eilish ya sama, emang satu. Rasanya juga sama. Semua senang. Oke. Oke. Nah Abdul, kita sudah di segmen terakhir. Nah di segmen terakhir ini buat Youngers kita punya game session. Game session itu namanya rapid question. Nah jadi harus jawab cepat nih Abdul ya. Oke, siap. Pick one. Kamu pilih satu. Siap. Oke. Yang pertama. Udah siap? Oke. Amerika atau Prancis? US, Amerika ya. Oke, lanjut. Hangout bareng teman atau quality time bareng keluarga? Quality time with family. Oke. Nonton film atau baca buku? Nonton film. Oke. Kirain tadi baca buku. Oke, nonton film ya. Kuliah atau kerja? Kuliah ya. Oke. Kalau bisa dua-duanya ya nggak apa-apa. Wah, iya betul. Tapi lebih prioritas ke kuliah ya. Yang terakhir. Wah, ini mau tahu. Ini ada pilihan nih dulu buat kamu dulu.
punya pacar bule atau punya pacar Asia atau Oriental? Dua-dua kan. Tuh, pamungkas. Apa Abdul? Pilih Asia sih. Asia. Yang satu. Why? Just love Asia. You love Asia. Oke. Tapi di Amerika juga kan banyak yang banyak Asia juga. Iya, blasteran Asia juga banyak ya. Iya. Kalau saya di prefer itu lebih kalau pasangan ya. Asia, lebih Asia. Asia. Pacaran sama bukan pacaran, milih Asia. Di Amerika. Enggak, bukan. Milih pacar Asia. Tapi di Amerika. Di Amerika, staynya di Amerika. Wow, mantap. Yang open minded gitu. Sama-sama frekuensi. Betul. Jadi menjawab kedua-dua pertanyaan ini Abdul ya. Iya, siap. Oke. Terima kasih buat Abdul. Abdul, tos dulu. Tos corona. Nice. Itu dia tadi Youngers ya. Kita udah itu tadi obrolan kita di Young Pots episode ke-6 bareng Abdul Muthalib Pakaya. Waduh, ini nggak berasa asli 1 jam. Bukan 1 jam lagi nih. Udah berapa jam tadi tim kreatif? 2 jam. Udah. Kasian kan tim kreatif ini Mbak Edit. Iya. Oke, jadi itu ya Youngers, semoga bisa menginspirasi pastinya buat Youngers di rumah sana. Dan juga buat Abdul, sukses selalu Abdul ya. Amin, sukses selalu bro. Nanti ke Amerikanya tahun depan ya? Insya Allah. Rencananya seperti itu. Bakal keluar dulu, gak tahu kayak US dulu apa kayak Eropa dulu. Oh iya, jadi sebelum Abdul balik ke Amerika mau ngemper dulu kemana, ke Eropa gitu ya. Oke. Jadi buat Abdul sukses terus ya. Sukses terus bro. Sukses jangan lupa Abdul udah subscribe Young Pots belum? Udah. Oh, mana? Coba dicek. Oh, udah. Udah gak usah diliatin Abdul. Oke. Ini kreatif sekali, UNG TV kreatif. Waduh. Dan luar biasa. Siap. Oke, ada pesan-pesan buat UNG TV. Thank you so much. Buat Young Pots. Oke, buat Young Pots insyaallah pembicaraan kali ini bisa bermanfaat dan bisa dipetik rahmatnya insyaallah. Wow. Dan juga teman-teman kreatif UNG TV, thank you so much udah undang saya. Thank you so much juga, kita juga. Saya ini gak punya apa-apa. Wah. Tapi terima kasih. Begitu itu. Kalau orang ini tuh merendah ya. Merendah untuk meroket. Dan harapannya insyaallah UNG TV maju terus. Amin. Oke, terima kasih. Begitu dulu untuk di episode ke-6 dari Young Pots Youngers. Jangan lupa di subscribe dan juga di like ya video ini bareng Abdul Muthalib Pakaya. Dan jangan lupa juga di share. Betul, di share. Oke, kalau begitu saya Rian dan tetap pantengin terus Young Pots di episode selanjutnya. Oke Youngers, I'm into Yongjan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.